Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim Rislah Samawa dimanapun kalian berada, terima kasih saya ucapkan untuk kalian semuanya yang selalu menyimak channel Kolbun Salim Rislah Samawa. Saya doakan mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat, panjang umurnya, serta berkah dan diberi rizki yang banyak, yang halal, yang berkah. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Kolbun Salim dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang khusyuk lillah, merupakan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh ya. Nah sekarang judulnya itu ya sahabatku semuanya. Simak ya sahabat-sahabatku semuanya, jangan di skip. Share jika ilmu ini bermanfaat ya, satu share ilmu kepada orang lain. Kebenaran insya Allah akan memberikan pahala berlipat ganda ya. Nah, khusyuk adalah ilmu yang bermanfaat ya. Jadi pertama kali itu khusyuk, itulah ilmu yang sangat bermanfaat dan merupakan amal soleh. Karena khusyuk merupakan hasil dari pekerjaan hati. Jadi kolbu dulu, dibenerin kolbunya ya. Yang diikuti oleh amal perbuatan seluruh anggota badan. Seperti yang diterangkan oleh hadis seperti berikut ini ya, sahabatku semuanya. Dari Jabir bin Nafir radhiyallahu anhu, Abi Darda radhiyallahu anhu berkata, kita semua bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang memandang ke arah langit. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah saat dicabutnya ilmu dari manusia, sehingga mereka tidak dapat menguasai ilmunya atas sesuatu. Kemudian berkata Zaid bin Labid al-Ansori radhiyallahu anhu, mungkin ilmu itu bisa dicabut dari kita, sedangkan kita benar-benar membaca Al-Quran. Allah lah yang mengajarkannya dan mengajarkannya kepada istri dan bapak-bapak kita. Kemudian beliau bersabda, marahkanlah ibumu kepadamu, hai Ziyad, apabila engkau tidak diperhitungkan sebagai tokoh ahli Madinah. Sudah ada kitab Injil dan Taurat bagi kaum Yahudi. Apakah kitab-kitab itu cukup bagi mereka? Nah itu ya. Dan selanjutnya berkata Zubair radhiyallahu anhu, Ubad bin Somad radhiyallahu anhu juga berkata, apakah kamu tidak mendengarkan yang diucapkan saudaramu Abu Darda? Menceritakan hal yang sama. Katanya, benar Abu Darda, jika aku mau, aku tidak akan menceritakan lagi keterangan tentang pertama kali ilmu yang dicabut dari manusia, yaitu khusyuk. Sudah tiba saatnya engkau pergi ke Masjid Jami dan tidak menemukan seorang pun yang sholatnya khusyuk. Dari Sadad bin Aus radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali dicabut dari manusia adalah khusyuk. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa,
Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, dan dari nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Nah, itu ya doa Nabi Muhammad SAW yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, sahabatku semuanya, dan dengan hati yang tidak khusyuk, maka ilmunya tidak bermanfaat, dan suara atau kata-katanya tidak didengarkan, dan doa-doanya tidak diangkat. Berkata Imam Ibnu Rajab radhiyallahu anhu, adapun ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat menerangi hati, yang membuat hati tenang, takut, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh dan luluh apabila hati tidak diterangi oleh ilmu tersebut, maka sesungguhnya ilmu tersebut hanya ada di bibir saja. Dan itulah yang menjadi alasan Allah untuk menyiksa terhadap anak Adam yang memiliki ilmu. Dan keterangan lainnya, seperti yang disampaikan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya kita memiliki dan membaca Al-Quran. Akan tetapi, pembacaan Al-Quran itu tidak sampai meresap dan melekat di dalam hati. Akan tetapi, apabila pembaca Al-Quran ditempatkan di dalam hati, maka akan meresap dan memberi manfaat kepada pemilik ilmu. Dan berkata Hasan radhiyallahu anhu, ilmu itu ada dua, yaitu ilmu lisan dan ilmu hati. Ilmu hati adalah ilmu yang bermanfaat, sedangkan ilmu lisan menjadi alasan Allah bagi anak Adam untuk menyiksanya. Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 28. Sesungguhnya Allah yang telah menghususkan sebagian hamba-hambanya yang berilmu. Sesungguhnya Allah maha bijaksana lagi maha pengampun. Dan dalam surah Az-Zumar ayat 9, yang artinya, itulah dia yang hatinya taat, yang datang di tengah malam untuk bersujud dan mendirikan sholat karena ingat akan akhirat dan mengharap rahmat Allah. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dan sesungguhnya itulah peringatan bagi orang-orang yang berakal. Nah, itu ya sahabatku semuanya. Jadi hati orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu tentunya beda sekali ya. Karena Allah akan memandang kolbu kita ya sahabat. Dan selanjutnya ya, dan Allah mensifati ulama ahli kitab sebelum itu dengan sifat khusyuk ya. Dan selanjutnya Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 107 sampai 109. Yang artinya adalah, katakanlah engkau beriman atau tidak beriman, sesungguhnya orang-orang terdahulu yang mencari ilmu, ketika diturunkan ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka terharu, menutup dagunya dan bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhanku, sungguh jelas janji Tuhan tak akan pernah diingkari. Dan mereka menyungkur, menutup dagunya, menangis, dan bertambah khusyuk. Nah itu ya. Jadi orang-orang terdahulu itu benar-benar keikhlasannya itu dijaga sekali ya sahabatku. Dan selanjutnya, dan firman Allah itu mensifati siapa saja yang mencari ilmu. Mereka menyungkur, menutupi dagunya, menangis, dan bertambah rasa khusyuknya. Kalimat itu menunjukkan pujian Allah kepada orang-orang yang menetapkan untuk mendengarkan kitab Al-Quran akan mendapatkan khusyuk di dalam hatinya. Jadi semua akar badan seorang manusia itu terletak di hatinya, di kolbunya. Jika kolbunya baik, semua anggota badan akan mengikuti baik. Tetapi jika kolbunya itu rusak, semua anggota badan ikut rusak juga. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan ya kita semuanya ketika kita menghadap Allah dalam keadaan kolbun salim, hati yang selamat, dan mudah-mudahan kelak
di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum meninggal dunia kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and komen-nya. Share kepada teman-teman kalian semuanya. Jika ilmu ini bermanfaat, satu share ilmu akan menjadikan ilmu jariah, dan kelak di akhirat juga akan menemukan kebaikan tersebut ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and komen-nya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.